Halo, salam berjumpa kembali bersama channel kami Mbah Pening. Bersama saya Mbah Pening. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan mengenai kisah Dani Kunti ABG, si penunggu laboratorium. Dani ini seorang siswi SMP kelas 2 kalau zaman dulu, atau kalau yang zaman sekarang ya kelas 8. Tidak tahu persis mengenai mengapa atau siapa si Dani ini, tetapi pengalaman Mbah berkaitan dengan si Dani sendiri secara langsung ya jelas pengenalan lewat rekan Mbah yang mengatakan siapa sosok yang keluar malam itu. Peristiwanya terjadi pada suatu hari, ingat persis hari Sabtu dini hari Minggu. Waktu itu ada kegiatan di sebuah sekolah yang cukup terkenal di Yogyakarta, sebuah SMP. Kalau disebut satu saja kata kunci yang paling terkenal di Jogja, ya akan dengan mudah ditelusuri, tidak jauh dari kawasan itu. Demi nama baik dan reputasi, jelas Mbah tidak akan mengatakan satu kata kunci utama itu, apalagi nama sekolahnya, bisa repot. Waktu itu Mbah praktek mengajar di sana. Beberapa kali dalam waktu weekend, Sabtu Minggu, ada kegiatan untuk kelas 8 menginap di sekolah. Usai memaksa anak-anak untuk tidur, kami para pembina dan guru pendamping bincang-bincang. Sering kami, saya dan teman-teman itu tidak tidur semalaman sambil ngobrol ngalor ngidul, terutama berbicara perhantuan. Nah, ini setelah kegiatan kesekian kalinya ngobrol panjang lebar, kelihatannya sedang ada acara pasar malam sekatenan karena ada lampu sorotnya sampai ke kawasan itu. Lah waktu itu ada bayang-bayang begitu. Saya katakan, wih, ini lampu sekaten sering banget lewat sini. Maksudnya muternya kok sering banget, tidak tempat lain dulu, baru datang lagi, ini kok datang lagi. Teman-teman itu hanya saling lihat, tidak berkomentar, tapi matanya memperlihatkan tanda-tanda. Usai lampu itu, yang saya kira lampu itu, ini lebih lucu lagi. Seolah-olah ada yang naik pada pilar beton, tiang begitu. Naik turun. Saya tanya lagi, dulu, masa bayangan ini bisa naik turun? Teman-teman ini, mereka ini lebih sering saling pandang, dan sudah ada bahasa lain lagi dengan senyum-senyum. Senyumnya masih kecil, masih samar. Dipikirnya saya tidak tahu bahwa mereka berinteraksi dengan bahasa tubuh begitu. Nah, semakin sering bayangan itu tadi naik turun, berkeliling awalnya seperti lampu sorot, kemudian naik turun. Nah ini berkitar seperti lari-lari di lorong-lorong gitu. Nah, semakin mempertunjukkan, memperjelas. Langit cerah sebetulnya, tidak ada mendung sama sekali, bersih, tidak ada hal-hal yang aneh. Akhirnya teman Mbah ini tidak sabar mendengar pertanyaan saya itu. Sudah gini, sekarang sana jalan ke arah lantai 2 bukan jalan yang biasa dilalui. Saya selama mengajar di situ tidak pernah memang lewat jalan itu. Di sana
duduk di sana. Sudah tenang saja seperti orang meditasi dia ngomong. Akhirnya saya duduk. Saya tunggu lama banget. Sesuai petunjuknya kan katanya hanya suruh duduk. Tidak ada apa-apa. Akhirnya saya pergi kembali ke tempat ngobrol-ngobrol tadi. Oh, tidak ada apa-apa kau. Ngapain saya di sana lama-lama? Aduh, payah memang sampean itu. Ini loh, muntahan saya membantu jenengan tuh bisa melihat itu yang naik turun, yang keliling-keliling tadi. Teman itu sedikit jengkel, sedikit godok, tapi yo tidak berdaya, mengatakan itu. Sekarang coba ke arah sana, pojok sana. Itu tempatnya paling mudah untuk menangkap model-model begituan. Ini berkaitan dengan kepala sekolah yang jengkel karena dua guru yang kebetulan ngobrol ini waktu itu menangkap dengan kamera digital, belum begitu murah meriah kamera HP berkamera seperti sekarang atau kamera digital murah. Waktu itu masih mahal. Dan konon pernah memotret ada sosok yang tidak dikenal dalam salah satu shoot dari mereka. Dan ternyata anak-anak sudah tahu dan begitu ribut hebohnya. Nah, kepala sekolah kan berpikir masalah reputasi dan nama baik sekolah. Dan malam ini, pagi ini, saya diajak untuk membuktikan. Saya bergegas ke pojok sana, dia temen ini ngomong, sudah usah ngapa-ngapain, sudah pokoknya perhatikan sekitar saja. Tadi yang begitu besarnya saja tidak lihat, menghadap kemana tadi? Ke arah selatan. Waduh, lah kalau ke selatan ya membelakangi, harusnya ke arah utara. Payah memang. Kami pagi-pagi tertawa terbahak, tapi ya tidak berani keras-keras. Kalau keras anak bisa terbangun. Ke pojok sana akhirnya tidak lama juga, karena tidak ada hal-hal yang bagi saya menarik atau mengesan atau memberi suatu tanda adanya hal-hal yang di luar nalar. Saya kembali ke tempat ngobrol. Teman yang satu ngomong, ini kesempatan terakhir karena sudah pagi, sebentar lagi anak-anak pasti sudah terbangun. Sekarang masuk ke ruangan pojok sana. Ruangan dekat lab itu tidak dikunci, sudah bisa masuk. Sedikit berlari, lari kecil, saya lari ke sana. Saya duduk di kursi guru menghadap pintu. Pikirnya kalau ada apa-apa lari tanpa harus menimbulkan kehebohan. Misalnya saya histeris dan teriak atau segalanya. Apa yang terjadi? Tidak ada 5 menit, begitu banyaknya sosok-sosok itu berlarian berebut turun dari lantai atas itu, bukan lewat tangga, tapi lewat kayu pegangan di sisi tangga itu. Mereka berebut, berlari-larian, berdesak-desakan untuk secepatnya masuk ke ruang kelas yang saya duduk di sana. Apa yang terjadi? Mereka menurunkan bangku satu persatu. Kan tahu kalau usai kelas bangku dinaikkan. Nah, mereka itu juga tahu. Mereka menurunkan bangku itu, duduk satu-satu. Yang mengherankan itu, mereka juga melipat tangannya di atas meja, kayak anak kecil zaman kuno ketika sekolah. Saya itu gereng-gereng kepala. Tapi jangan dikira wajah-wajah mereka itu wajah manis anak-anak usia remaja yang imut begitu. Wajah mereka itu rambutnya gimbal rewo-rewo, badan kulitnya coklat kehitaman, matanya lebar putih begitu. Tapi tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti. Ya mereka pokoknya begitu. Rambut rewo-rewonya itu dengan kulit legam, coklat legam itu, tapi duduk manis seperti murid mendengarkan. Nah, saya ini mikir, ini apa lagi? Kok aneh? Saya juga tidak merasa takut. Nah, ketika mereka sudah rapi jali begitu,
ada yang datang kayak bus begitu, sangat halus. Anak ini memakai gaun putih, duduknya bukan duduk, dia berbaring di meja dengan posisi miring, kepala ditopang dengan tangannya. Bisa membayangkan kan? Nah, kayak orang-orang sedang bersantai begitu. Nah, ini juga tidak membuat rasa takut atau apa-apa, santai banget. Wong dia juga cuma begitu, tanpa ada apa-apa lagi. Tiba-tiba di sana ada anak berseragam pramuka dengan pet cewek yang zaman-zaman tahun 80-an 90-an begitu, bukan yang model topi pramuka sekarang. Anak ini menyapa saya dengan panggilan ketika saya mengajar, sambil mengibas-ibaskan uang 5 ribuan. Saya masih ingat sampai sekarang, uang 5 ribuan. Halo. Tanpa babi bu, saya pergi keluar. Rasanya malu disapa dengan uang. Seolah saya itu matre, dan memang betul-betul tersipu. Malu saya karena sapaan itu. Nah, oleh teman dijelaskan, itulah si Dani dan kami ingin ketemu. Lah jenengan yang didatangi tanpa harus susah payah malah lari. Saya khawatir ketika ketakutan dan teriak itu membuat heboh, ribut, panjang urusan itu. Dan sosok ini kelihatannya ikut ketika saya pindah pulau. Sampai berjumpa di episode mendatang, para cucu.